Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari firman Tuhan yang sudah dibacakan, saya memberi judul yaitu proses yang mengubah hidup. Proses yang mengubah hidup. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari dalam kehidupan kita, kita harus yakini bahwa selalu ada campur tangan Tuhan di dalam semua area kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, itu merupakan bagian dari planningnya Tuhan bagi hidup kita. Acap kali kita bertanya-tanya kepada diri kita, mengapa selalu ada masalah dalam hidup kita? Walaupun sesungguhnya kita sudah begitu setia beribadah, setia berdoa, rajin menyalurkan kasih kepada orang lain, tetapi hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang harus kita pahami, hal yang harus kita mengerti dalam hidup kita ialah bahwa selama kita masih ada hidup di dunia ini, tentu masalah akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Masalah ada untuk membuktikan bahwa kita hidup. Namun, apakah kita semua mengerti bahwa masalah-masalah, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, ujian-ujian yang datang silih berganti adalah hal yang akan membawa kebaikan dalam hidup kita? Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami hal tersebut, saya ingin menjelaskan tentang seorang tukang kue. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang tukang pembuat kue, tentu dia akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah kue. Bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, garam, baking soda, mentega, minyak, dan lainnya akan digunakan untuk membuat sebuah kue yang lezat. Bahan-bahan tersebut akan dicampur sedemikian rupa sesuai takaran yang ditentukan dari resep yang dipilih oleh sang tukang kue. Setelah dicampur, adonan kue tersebut akan dimasukkan di dalam cetakan, entah berbentuk lingkaran, persegi, ataupun bentuk lainnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adonan kue yang sudah siap dalam cetakan akan dimasukkan dalam oven untuk dipanggang selama beberapa waktu lamanya. Waktu yang diperlukan harus spesifik agar diperoleh kematangan kue yang sempurna. Selesai dipanggang, maka kue akan siap dihias agar mempunyai tampilan yang cantik. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bagian proses yang bisa kita pelajari sesuai dengan kehidupan kekristenan yang kita alami saat ini. Dari cerita tentang tukang kue tadi, maka hal yang pertama, proses yang pertama yang harus kita pahami ialah tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing bahan kue tidak dapat kita nikmati secara terpisah. Kita tidak dapat menikmati tepung, gula, garam, atau baking soda secara terpisah atau sendiri-sendiri. Masing-masing bahan tersebut tidak mempunyai rasa yang lezat, rasa yang enak
yang dapat dinikmati. Bahan-bahan secara terpisah ini menggambarkan masalah demi masalah yang kita hadapi setiap hari di jalan hidup kita. Acap kali kita bahkan tidak mengerti mengapa selalu saja ada masalah yang datang. Satu masalah belum selesai, datang lagi satu masalah. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah baru. Walaupun kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin berbagi kasih dengan orang lain. Saudara pendengar, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, tetap andalkan Tuhan dalam setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan memberikan kelegaan, kelepasan bagi kita semua selama kita terus bersandar, bergantung harap hanya kepada Tuhan. Sebagaimana bahan-bahan kue tadi, mereka berserah kepada tangan tukang kue untuk diolah, untuk disatukan, sehingga menghasilkan kue yang nikmat, lezat, dan enak untuk kita nikmati. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses yang kedua ialah proses pencetakan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adonan yang sudah siap akan masuk ke dalam cetakan kue. Bentuk dari cetakan akan ditentukan oleh sang tukang kue. Apapun bentuknya, entah persegi, lingkaran, atau bentuk lainnya, akan seturut dengan keinginan sang tukang kue. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses ini kalau kita hubungkan dengan Tuhan dan rencananya, maka proses tersebut merupakan bagian dari planningnya Tuhan untuk membentuk hidup kita seturut dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Banyak kali kejadian yang membuat kita akan dibentuk menjadi serupa dengan kehendak Allah. Karakter Kristus akan terbentuk dalam hidup kita ketika kita memberikan hidup kita untuk dibentuk, untuk diproses melalui masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan melalui masalah-masalah yang ada. Jangan keraskan hati kita, singkirkan segala ego dan kesombongan kita, berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan, dan miliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, dan biarlah kasih Kristus memancar dari kehidupan kita. Sebagaimana kue membiarkan dirinya dibentuk oleh tukang kue dalam cetakan-cetakan yang sudah disiapkan oleh tukang kue untuk menghasilkan kue yang bagus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan dalam tangan penjunan kita, maka bentuknya pasti akan sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian proses yang ketiga, yaitu proses pemanggangan. Proses pemanggangan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adonan kue yang sudah siap di dalam cetakan akan dimasukkan ke dalam oven. Adonan kue ini akan dipanggang pada suhu tinggi yang sudah ditentukan oleh sang tukang kue. Panas oven akan membuat adonan menjadi matang dan memiliki rasa yang lezat dan sangat enak. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan iman kita, kita juga akan mengalami suatu masalah yang begitu berat, bahkan membuat kita stres atau sampai kepada tingkat depresi karena tekanan yang begitu berat. Tekanan yang bertubi-tubi membuat kita bahkan hampir menyerah, hampir putus asa atas keadaan hidup yang kita alami. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa proses seperti ini diperlukan terjadi dalam hidup kita
untuk membuat kekristenan kita semakin matang. Proses yang begitu panasnya akan menjadikan kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita, semakin matang kita menjalani kehidupan ini, dan semakin kuat kita menghadapi tantangan hidup ini. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mudah menyerah dengan keadaan yang begitu berat menekan kehidupan kita. Tetap bertahan, tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan, melihat pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan semakin kuat dalam iman dan semakin teguh dalam pengharapan. Dan kita akan menjadi pribadi yang matang di dalam iman kita. Kematangan rohani ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jiwa-jiwa akan dapat menikmati kasih Kristus yang terpancar dari kehidupan kita, dan nama Yesus dimuliakan di dalamnya. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikuti proses, karena proses itu akan mengubah kehidupan kita. Dan ketika kita membiarkan Tuhan memproses hidup kita, maka hasilnya Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, proses menghiasi kue tersebut. Proses menghiasi kue tersebut. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiasan untuk sebuah kue merupakan hal yang wajib, karena memang bagian dari resep kue tersebut harus didandan demikian. Kue akan dihias sesuai dengan tujuannya. Apakah kue tersebut untuk kue ulang tahun, kue pernikahan, kue hadiah, atau kue untuk dikomersialkan atau dijual, dan lainnya. Kue yang sudah dihias akan memiliki tampilan atau penampilan yang cantik dan indah, yang membuat banyak orang akan tertarik kepada kue tersebut dan ingin menikmatinya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses ini merupakan proses untuk mempersiapkan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki, maka kita perlu diproses, didandani agar layak bertemu dengan Kristus. Dan oleh karena itu, buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan muncul melalui proses kehidupan kita. Saudara pendengar, ketika karakter Kristus ini terpancar dari kehidupan kita, maka akan semakin banyak orang yang akan mendekat kepada Kristus melalui hidup kita. Semakin banyak orang yang menyukai perjuangan kehidupan kita. Di saat inilah kita dapat bersaksi dan menceritakan kasih Kristus kepada mereka, dan mereka akan percaya bahwa Kristus memang hidup, melihat kehidupan kita yang tahu berterima kasih dan bersyukur melewati semuanya itu. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan kita. Milikilah buah-buah roh dalam hidup kita, agar semakin banyak orang yang dapat mengenal kasih Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua proses di atas, kita dapat melihat bahwa satu bahan kue tidak dapat menggambarkan kelezatan kue yang telah jadi. Oleh karena itu, kita juga tidak dapat melihat apa yang ada sebenarnya di balik satu masalah yang sedang kita alami dan hadapi. Namun saudara, ketika kita sudah menjalani masalah demi masalah dalam kehidupan kita bersama Kristus, kita akan mulai melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita. Bagi yang sudah berjalan bersama Kristus dan tumbuh di dalam kedewasaan rohani, akan dapat melihat bahwa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ataukah bahkan lebih, merupakan bagian-bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Rencana Tuhan merupakan rencana yang indah bagi kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita berada di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia turut bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tidak masalah pergumulan, tidak persoalan penderitaan yang kita alami. Karena kita tahu kita tidak sendiri, ada Kristus bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus memberi diri diproses oleh Tuhan bagi kemuliaan Dia dan menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.